Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi karunia nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti pengajian menjelang buka puasa yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mukarramin. Mudah-mudahan beliau selalu disiapkan badannya, dilancarkan urusannya, dan juga para santri-santrinya di Pondok Pesantren Al-Hadis selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan pemahaman sehingga insya Allah nantinya bisa menjadi mubalik penerus daripada perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita berharap nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mulai pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan akan binasa, akan rusak akhir umat ini gitu. Dan akan binasa, akan rusak akhir umat ini. Orang HP udah tua ya baru masuk ya, kadang-kadang HP udah aki-aki begitulah. Udah coba ini dibahas, udah ribet lah pembahasan kaitannya tulul amal, konteks kekinian dibahas pemahaman secara sebenarnya, nggak punya pengikut udah itu fakta udah begitu loh. Maka coba akhir dinasti Abbasiyah kan Kemal Atatürk, iya kan? Lah itu kan bagaimana proses Fasluddin wa Daulah sekuler pertama itu boleh dibilang ya memang udah repot. Maka Rasul wanti-wanti betul, yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi wa kasril amal, umat ini selamat ya. Maka dalam ajaran Al-Quran tetap aja walal akhiratu khairul laka minal ula, termasuk walal akhiratu khairu wa abqa. Tetap sekalipun pengikutnya segelintir orang, tapi konsekuensi logis daripada itu memang berat. Nah itulah hukum agama. Di saat ibaratnya Fir'aun dengan ya Korun dengan para pembesarnya yang hidup dengan glamor kemewahan dihadapkan dengan Musa yang kecil, yang ya hanya iya kan, ya kan nggak imbang kan. Tapi Musa yang dianggap kecil oleh si Fir'aun tadi justru malah bisa membinasakan si Fir'aun yang besar, sangat-sangat besar, bukan lagi besar. Lah inilah agama sebenarnya, loh gitu loh. Watulul wa yahliku akhiruha bil khirsi, dan rusaklah akhirnya ini umat bil khirsi dengan khirsun. Tahu khirsun ya? Khirsun itu kalau bahasa Jawanya drembo. Tahu drembo? Drembo itu gila kepada sesuatu yang melampaui batas. Maka cara mencari ilmu itu kan zakain wa khirsin. Nah, khirsin itu maksudnya cinta harta, cinta mati kepada harta. Sebelum sholat itu udah mikirin masalah dunia. Begitu di dalam sholat Allahu Akbar, yang di dalam hatinya dunia juga masih. Lo coba itu, lo iya kan? Itu namanya khirsun. Nah gitu kan? Watulul amali, dan tulul amal itu panjang angan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, ini perlu untuk catatan kita semua. Minas sakoi arbaun. Minas sakoi itu termasuk ciri-ciri celaka. Udah gitu aja gampangannya lah. Arbaun bermula ada 4 perkara. Arbaun bermula ada 4 perkara. Yang pertama, jumudul aini, matanya keras. Matanya keras tuh melihat musibah harusnya orang itu nangis, matanya nggak bisa nangis. Orang tuanya meninggal, tetangganya dapat musibah, kan sebenarnya nangis. Ada masalah-masalah yang menyentuh hati kan harusnya nangis, gak bisa nangis karena matanya keras dari mengeluarkan air mata. Itu yang pertama. Ciri orang-orang yang rusak, orang-orang yang celaka, orang-orang yang belangsak adalah matanya udah gak bisa ada tangis air matanya. Yang kedua, waqaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Kerasnya hati
dalam arti nggak bisa dinasehatin. Orang mah sedablek-dableknya preman, sedablek-dableknya bajingan. Kalau dinasehatin sama emaknya maka nurut. Nah kalau ada preman, ada bajingan, dinasehatin sama emaknya udah nolak. Ah udah, itu berarti udah qaswatul qalbi. Loh, kalau dulu kan bajingan kok masih budiman. Dulu bajingan mah pakai hitung-hitungan. Loh iya kan, kalau malam Selasa sama malam Sabtu itu hari sial, kagak mau. Ya nggak mau kerja, nggak mau maling maksudnya. Lu maling dulu itu masih ada hitung, kan berarti masih ada kelembutan hati. Nah sekarang bodoh amat, malam Selasa kayak malam Sabtu kayak mau malam kayak mau siang kayak, ya nggak ada kesempatan sikat kan gitu kan. Nah lu beda konteksnya udah lo gitu loh, qaswatul qalbi. Nah yang ketiga termasuk yang merusak adalah wal khirsu. Nah, itu tadi yang dibahas, khirsun, derembo. Ya gila harta yang melampaui batas. Udah pokoknya nyari mantu, mau bisa ngaji kayak mau kagak kayak yang penting kaya. Bisa ngaji miskin buat apa juga. Emang ngaji bisa dimakan. Loh, kadang-kadang ada yang begitu. Datanglah calon mantu, pakai mobil keren kan, pakai dasi, iya kan, pakai sopir pribadi, nggak tuh sewa Grab, loh iya kan, dasi berapa duit, mantu ibu mah keren, emang situ, wah akhirnya gitu kan, nggak tahu ya besok baru kebongkar rahasianya, dasi ternyata cuma sewa 15.000. Lah Grab kalau seminggu paling berapa duit? Nah kan demi jaga tampang tadi. Lah emaknya calon mertuanya juga sama. Karena khirsun tadi. Yang bisa ngaji beneran malah dicuekin. Ya kan? Wah, akhirnya yang tampangnya keren kelihatannya kaya tadi malah ngojok-ngojokin jual rumah, jual tanah yang ada lah kan lah itu akibat khirsun, melampaui batas dalam gila harta. Dan yang terakhir watulul amali, dan yaitu panjangnya angan-angan. Nah itu yang kalau dinyanyikan oleh lagu siapa, Andarista, andai itu ya coba ya jam segini puasa punya mobil, emang apa buka puasa pakai mobil, lah kita anulah buka bersama lah di mall mana, buka puasa orang timbang urusannya makan, urusnya pakai segala mobil lah kan, mobilnya bagus kan bisa buat meceng kan gitu kan, lah panjang angan. Terus apa lagi setelah panjang angan? Wah iya coba duitnya banyak. Loh iya kan, berandai-andainya udah berlebihan. Nah itu diantaranya yang merusak. Oke, 4. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan itu diantara doanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bermula doa yang bunyinya a'udzubika min kulli amalin yulhini. Nah, saya ulangi, a'udzubika min kulli amalin yulhini. Doanya Rasul yang sering dipanjatkan oleh Rasul adalah a'udzu, saya berlindung, bika dengan engkau, min kulli amalin, dari setiap atau semua amal. Amal di sini pakai hamzah. Amal pakai, bukan amal, dari semua angan-angan, dari semua ya hayalan. Nah, yulhini, alha yulhi, yang memalingkanku. Ya Allah,
saya berlindung kepada engkau dari setiap khayalan, setiap angan-angan yang bisa memalingkan darimu. Orang gara-gara dipengaruhi oleh angan-angannya, karena mindsetnya dia adalah orang kaya, begitu melakukan sesuatu ya seolah-olah memperlakukan ia sebagai orang kaya, padahal orang kismin umpamanya. Nah, akhirnya kan wah, ya gimana sih namanya orang itu sok kaya, bukan kaya tapi nah, kan akhirnya berabe semua kan, makan di pinggir jalan gengsi, ya makan sederhana gengsi, makan ibaratnya ya dengan hal-hal yang sifatnya ini, wah itu katanya ketinggalan zaman, ya kan kacau. Maka doa yang dipanjatkan oleh Rasul diantaranya, ya Allah saya berlindung kepada engkau dari tulul amal yang sifatnya bisa memalingkanku, menjauhkanku darimu. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Maksudnya akhwafu ma, bermula paling dikhawatirkan, paling ditakutkan dari sesuatu. Akhafu yang saya khawatir, yang saya takut, alaikum atas kalian semua, ittiba'ul hawa, itu ngikuti hawa nafsu, watulul amali, dan panjangnya angan-angan. Sesuatu yang paling kutakutkan pada kalian semua adalah yaitu tadi, memperturutkan, menuhankan hawa nafsu. Kalau orang udah ke bawah hawa nafsu, waduh ribet dah. Udah hawa nafsunya yang udah ngatur. Jadi bukan imannya yang ngatur. Jadi seleranya adalah hawa nafsu. Kok nggak seneng sama dia sholat di sono? Emang apa? Imamnya nggak serek gua. Loh, jadi bukan dia bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan sama hawa nafsunya. Bahaya yang seperti ini. Dan ini banyak sekali, gitu loh. Termasuk watulul amal. Ammat tibaul hawa fayasuddu anil haqqi wa ammatulul amali fayunsil akhirata. Kenapa ittibaul hawa, memperturutkan hawa nafsu itu dilarang? Karena mengikuti hawa nafsu itu bisa memalingkan dari perkara yang hak. Kita ngikutin nafsu, itu yang kita ikutin pasti nggak akan pernah yang hak. Karena mengikuti hawa nafsu itu akan memalingkan seseorang dari perkara yang benar. Ya akhirnya nggak akan selamanya bertemu dengan kebenaran, al-haq yang dicari. Ya padahal kan al-haq yang sebenarnya itu kan Allah sebenarnya. Ya nggak bakalan pernah ketemu dengan Allah. Maka pencari kebenaran dengan pencari pembenaran itu ya nggak akan pernah sinkron. Bisa dipahami nih. Lah iya, kalau mencari benar itu kadang-kadang dari bocah aja kok. Benar kok. Tapi kalau kita nyari pembenaran, ya ego yang kita kedepankan. Itu diantaranya. Mana tadi? Wa ammatulul amal fayunsil akhirah. Adapun tulul amal, panjangnya angan-angan, itu akan melupakan akhirat. Ya iya.
karena kehidupannya ingin glamor di dunia. Ya otomatis akhirat akan terabaikan. Lah orang karena dia nyarinya ya itu tadi A tadi. Makanya terjadi akhirat ya wis wassalam. Nah itu diantaranya. Wa minal ma'suri, dan itu diantara ma'sur. Tahu al-ma'sur ya? Al-ma'sur itu cerita atau jejak langkah yang ditinggalkan oleh para sahabat ya, Rasul dan sahabat, itu ma'sur. Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Tuh. Man tola amaluhu, orang yang panjang angan-angannya, maka tola amalu sa'a amalu, amalnya buruk. Lah kok bisa buruk? Ya iya, karena apa yang ia kerjakan terprovokasi dengan tadi memperturutkan hawa nafsu, itu kaitannya. Watulul amali, dan bermula maknanya tulul amal, panjangnya angan-angan, impian, ibaratun itu gambaran, anistis ari tulil bakok fid dunya, dari merasa lama hidup di dunia. Tulul amal gitu. Tulul amal itu simpelnya gambaran dari orang yang merasa hidup selamanya di dunia, nggak akan mati dia. Lah kalau orang mati itu kan mempunyai rem. Orang berpikir, aduh, ntar saya mati gimana? Mau berbuat brengsek terus-terusan, emang ntar nggak dihisap? Kan berarti ada remnya kan? Sejahat-jahatnya orang, sebrengseknya orang, kalau dia ingat mati, pasti dia ingat hari pembalasan. Kalau dia ingat hari pembalasan, pasti takut dosa. Udah. Nah, tulul amal itu orang yang angan-angannya panjang itu seolah-olah ia hidup selamanya. Itu masalahnya. Itu maksudnya. Wa huwa dalun ala sahibihi ala faratil hammaqati wa nihayatil ghabawati. Sementara merasa hidup kekal selamanya di dunia itu mempengaruhi pelakunya atas farotil hammaqah. Hammaqah itu goblok tapi mbaknya goblok. Pekok kalau bahasanya orang Jawa Tengahan, pati pekok, tahu pekok ya? Oh ya pekok dia, geblek itu kalau bahasa Betawinya. Geblek tapi yang berlebihan. Tuh. Wanihayatil ghabawati, dan maksimalnya ghabawa. Ghabawa itu apa ya? Bodoh tapi di atas bodoh. Tolol kalau bahasa kita berarti kan. Ghabawa, gobiyun orangnya. Apa namanya? Oon. Lah iya begitulah. Udah oon banget dah. Lah iya. Orang kok udah memperturutkan hawa nafsunya, udah merasa ini udah oon seoon-oonnya udah. Tuh begitu maksudnya. Itu maksudnya. Fa innahu qad dhayya'al khazma wa tamassaka bil wahmi. Karena ia telah menyia-nyiakan kemantepan dan keyakinan, dan sebaliknya yang dipegang hanyalah khayalan-khayalan belaka. Lah kok khayalan, kok waham? Ya waham. Dia hanya mengikuti, ya ikut, coba aja. Yang mohon maaf, pas awal puasa kemarin pada ricuh di night club Kemang apa di mana itu? Iya kan? Itu kan hanya orang mengejar glamor nilai hidup yang tidak pasti. Sementara yang diikuti apa itu nggak ada keyakinan. Nah, sementara apa namanya kayak sholat 5 waktu itu kan betul-betul sesuatu yang jelas bisa menyelamatkan, itu malah disia-siakan. Itu maksudnya
fa innahu qad dhayya al khazma wa tamassaka bil wahmi. Walau qila lahu masa'u ahli walau qila lahu masa'u ahlin tasiku bil baqa ila sobah masa'u ahlin tasiku bil baqa ila sobah au sobahan hal tasiku bil baqa ilal masa laqala la asima huwa ya'malu lidunyahu amala man la yamutu. Maksudnya kalau dikatakan bagi orang yang melampaui batas tadi, dikatakannya begini, ahlun masa'u ahlin tasiku bil baqa ila sobah au sobahan hal itu ada apa? Bukan ada ahlu. Hal tasiku bil baqa ila sobah. Apakah kamu yakin kamu masih hidup? Ini sore hari kita akan ngomong nih. Apakah kamu yakin kamu hidup sampai masih ntar sampai pagi? Atau dibalik pas waktu pagi? Apakah kamu yakin kamu masih hidup sampai sore hari? Lakola itu apa itu? Maka dia akan berkata, la asima huwa ya'malu lidunyahu amalaman la yamutu. Lah dia pasti akan nolak la asima. Coba lihat orang. Huwa ya'malu lidunyahu. Dia amal untuk dunianya. Seolah-olah amalaman la yamutu. Dengan perbuatan orang yang tidak mati. Artinya diputar balikkan. Dia huwa ya'malu lidunyahu. Dia orang lain, maksudnya kan dia nunjuk orang lain. Beramal untuk dunianya amalaman layak mutu, seperti amalannya orang yang gak akan mati. Hatta annahu lau ukhbira annahu yakhludu fid dunya lam yajid maudhi'an li ziyadatin ala ma huwa alaihi minal khirsi war raghbati fid dunya. Sehingga orang tadi, orang yang sudah meyakini kehidupannya kekal di dunia, andaikan ia dikasih pemahaman sekalipun, dia tetap akan menolak pemahaman-pemahaman orang alama huwa alaihi minal khirsi warraghbati fid dunya. Karena dia sudah kebangetan cinta mati kepada dunia, kepada segala hal yang disenanginya. Faman a'dhamu hammaqatan mimman hadhi sifatu. Maka siapa yang lebih besar kegoblokan? Ya, berarti ya, orang hammaqah itu maknanya goblok lah gimana? Loh iya kan? Kan ribet. Ayo lah gimana? Lah iya, itu hamakah itu di atas bodoh. Lah iya kan? Lah iya, bahlul itu. Siapakah orang yang lebih agung kebahlulannya daripada orang yang sifatnya kayak begono? Udah nggak ada lagi. Udah begitu dinasihatin lah. Ya tahu banyak begini. Orang lagi keranjingan janda. Umpamanya kan kadang-kadang ada aja orang mabuk janda. Iya kan, dinasehatin umpamanya, pasti nolak. Pokoknya ada aja lah, lu sih gak tahu apalah umpamanya. Tahu banyak seperti itu. Nah terus gimana? Ya angon aja dulu sampai dia
sampai pada titik jenuh. Nah kemudian baru disadarkan. Lah orang lagi asik-asiknya la ilaha illallah, inilah lagi mirip. Ya begitu umpamanya. Di belakangnya padahal ada bininya lagi nyamperin marah-marah, udah nggak peduli tetap. Loh iya kan? Udah tahu bayang seperti itu. Nah, terus bagaimana ya? Tunggu titik sadarnya dia. Nah itu lah, dakwain orang yang seperti itu, masya Allah beratnya luar biasa. Lu benar. Karena kita harus bisa menyelam dalam dunianya dia, ya harus bisa ngimbangin dia dan lain sebagainya. Oh gitu. Masya Allah. Ah itu diantaranya. Ini nggak diajak anu anak. Masih lama Bib? Eh? 10 menit. Oke. Berarti kelamaan ya kecepatan saya datang ya. Hehehe. Summa inna tulal amali aslun li jumlatin min sayyiatil a'mal wal akhlaq allati tunabbitu anit taati wa tad'u ilal wuqu' fil ma'siyah mislul khirsi wal bukhli wa khaufil faqri dan seterusnya. Kemudian itu maksudnya summa inna tulal amali, kemudian sesungguhnya tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya apa tadi? Hayalan, itu adalah merupakan pokok dari banyak perbuatan buruk. Tulul amal. Wah iya, itu bisa menggap sentral, boleh dibilang sentral biang kerusakan. Wah, kita menghayal. Oh, lah iya. Wah itu. Kalau judi dapat sekian. Wah itu, coba. Nah iya, sama aja seperti itu. Kalau sekarang kan judi online, judi slot ya kan. Lah kan akhirnya banyak angan-angan dia. Udah coba, udah diem lu ya, doain gua. Umpama kan ada orang begitu, doain gua ntar menang, ya gak? Ntar begitu menang, wah gua bantuin semua. Ini jamaah musola sini ada berapa orang? Udah BAS paling sarung yang kelas paling rendah paling 125 kali 20 taruh, 2,5 juta kecil. Kalau gua ntar menang dapatnya 2,5 miliar. Lo umpama ya, kan tulul amal. Lo iya kan, udah jangan dikira. Itu maksudnya aslun li jumlatin min sayyiatil amal wal akhlaq allati tunabbitu anit ta'ah wa tad'u ilal wuqu' fil ma'siyah. Dan termasuk tulul amal tadi bisa membangkitkan berbuat maksiat. Loh kok berbuat maksiat bagaimana? Udah gak ngapa-ngapa, surat lu gadein di bank atau gadein di mana? Ntar kan lu dapat duit ketebus. Loh iya apa enggak? Lu bahaya apa enggak? Gadein surat ini bahaya. Orang semalam bisa kedatangan Pak Ustadz, tolong jualin tanah rumah saya begini ada. Iya kan? Udah bahaya, makanya jangan pernah. Mislul khirsi wal bukhli wa khaufil faqri. Seumpama maksiat itu digambarkan seperti khirsun. Khirsun tadi itu tergila-gila dengan harta. Wal bukhli, dan seperti pelit, bakhil. Bakhil jangan dikira orang itu kalau nggak terbiasa memberi, begitu memberi itu berat. Orang kalau punya mentalitas memiliki,
memiliki segala sesuatu loh ya. Ini pokoknya punya gua, itu kan berarti mental memiliki. Begitu memberi itu berat. Loh, kenapa ya? Karena yang diberikan itu merasa miliknya. Ntar kalau saya berikan berarti bukan lagi milik saya, kan begitu. Maka itu berat. Wa min a'dhamiha kubhan al isti'nasu bidunya wal akhdhu fi imaratiha. Dan itu diantara perkara yang paling besar-besarnya bahaya daripada perbuatan tulul amal tadi, itu adalah al isti'nasu bidunya, merasa nyaman dengan dunia. Maksudnya merasa nyaman gini, orang itu kalau perjalanan spiritualnya kuat, dengan dia zikir, dengan dia sholat berjamaah, dengan dia ngariung, itu kan berarti ke bawah suasana rohani yang nyaman, kan gitu. Tapi ada orang yang dengan kerja sendirian, dengan kesendiriannya yang ia menghasilkan uang, itu justru malah dia merasa nyaman, merasa senang. Itu maksudnya al isti'nasu bidunya. Dia merasa, kalau bahasa Jawanya itu aring. Tahu aring ya? Aring itu gini loh. Ya itu merasa nyaman itu. Ini kan habis musim hujan. Habis musim hujan kan biasanya di kebun itu banyak rumput. Dulu waktu masih Pak Haji Awing tuh ada apa binatang apa namanya? Menjangan. Rusa itu kalau lagi nyaman dengan makanan rumput, iya kan? Itu sampai kita usir, hus, itu kan nggak mau dia, cuek. Nah, itu kan namanya aring, merasa nyaman dengan makanannya. Nah, orang kalau udah merasa nyaman dengan dunianya, masa Allah itu dijajak sadar untuk akhirat itu beratnya luar biasa. Nah itu loh, memberi kesadaran seseorang, memberi kesadaran orang lain bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari itu, beratnya luar biasa. Nah itu diantara penyakit yang paling berat itu al isti'nasu bidunya. Tuh. Wal akhdhu fi imaratiha, termasuk akhirnya bergulat dalam meramaikan dunia tadi kan. Ya terus gimana? Ya mau tidak mau harus terlibat kita. Terlibat bagaimana? Ya ikut bisnis lah. Terlibat di dalamnya kan. Loh. Wasa'yu li jam'i khitamiha. Ya termasuk melakukan untuk menggabungkan semua yang kaitannya dengan aset-aset dunia. Sekarang umpamanya lagi pilek, kan lagi penghitungan suara. Nah, kalau nggak dapat suara kan otomatis kurang. Loh ya kan? Terus bagaimana? Ini kurang dikit. Ono suaranya tanggung, dibeli. Loh iya kan? Nah udah itu siklusnya udah seperti itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam bu'istu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni. Kata Nabi, saya diutus ini untuk merubuhkan dunia. Maka barang siapa yang meramaikan dunia tidak termasuk umatku. Wah, ekstrim ini. Kata Nabi, ini kan kalimatul haqqin urida bihal haq. Maksudnya Nabi benar. Saya diutus ini untuk mendobrak para pentuhan dunia. Gampangnya begitu kan. Orang yang selama ini membesarkan dunia. Maka kalau ada orang faman ammaroha falaysa minni, kalau ada orang masih meramaikan dunia semata, maka tidaklah termasuk umatku. Kata Nabi kan begitu. Artinya begini,
Kita puasa, kita sholat tarawih. Nah ini kan sebenarnya mempunyai makna akhirat yang luar biasa. Nah kemudian dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi umpamanya. Udah tarawih makan besok kok masih ada lagi. Kan begitu. Orang masih sebulan ini kok masih awal-awal. Udah ntar akhir-akhir aja. Lo kan dulu kan masih muda, masih jauh mati mah. Lo kadang-kadang kan ada aja begitu kan. Loh, orang mau mengaruhi itu bisa aja. Wah, iya dah. Akhirnya kalah kan. Tuh coba itu. Itu bisa jadi pertarungan-pertarungan yang macam-macam lah istilahnya gitu. Wa antulil amal yakunu taswif. Wa huwa al-aqimul ladzi la yalidu khairan qattu. Dari perbuatan tulul amal tadi banyak panjang cita-citanya. Itu nanti akan menunda-nunda perbuatan taswif. Ah udahlah, ngapa sih rajin-rajin amat? Ntar kok masih ada kesempatan lagi. Taswif itu dari kalimat saufa itu loh. Saufa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa itu kan ntar-ntar. Taswif itu ntar-ntaran. Udahlah. Ntar juga dapat, ntar juga ada. Nah, itu taswif. Dari tulul amal melahirkan sifat taswif. Yang mana dari sifat entar-entaran itu nggak akan menghasilkan kebaikan sama sekali. Lah orang mau ibadah masih tarsuk, kan nggak jadi berbuat, nggak jadi melaksanakan. Lah bagaimana bisa melahirkan kebaikan? Maka jangan pernah menunda kebaikan yang telah kita rencanakan untuk hari ini. Itu kalau prinsip saya begitu. Kenapa? Karena waktu tidak pernah kembali. Hari ini sebelum maghrib, apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan, selesaikan. Karena nanti waktu itu nggak akan pernah datang kembali. Besok ada waktu lagi. Tanggalnya udah beda. Harinya sudah beda. Itu yang harus kita tanamkan. Yuqalu inna aksara sayyahi ahlin nar man sawwafa fala yazalul mutasawwif yatasaqalu anil ta'ati wa yuakhiru at-taswiyah anis sayyi'at. Dikatakan bahwasannya sesungguhnya paling banyak orang yang berteriak dari penduduk neraka itu adalah orang yang selalu menunda-nunda kebaikan. Orang yang teriak di neraka berarti pengaruh kenapa? Siksa kan? Sebab siksaan itu terjadi sebab dia waktu hidup di dunia, waktu dikasih kesempatan di dunia selalu menunda-nunda kebaikan. Disuruh ayo sholat, ayo berbuat, ayo ini, udah saya mah besok aja. Padahal kesempatan yang tadi dilakukan itu nggak mungkin terulang pada yang berikutnya. Nah itu artinya kebaikan yang sekarang kan berbeda dengan kebaikan pada besok. Nah itu diantaranya. Hatta yaliya bihil mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kan nunda-nunda terus. Nah, puncak penundaan orang diajak amal kan suruh sedekah. Nah, itu tadi ayatnya.
dalam surah Al-Munafikun itu. Rabbi fayakula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Kan begitu. Maka kenapa masalah harta? Dan kenapa orang sekaratul maut nyesel itu rata-rata kenapa nyesel tidak mau memberikan hartanya, tidak mau infakkan hartanya. Karena yang paling disenangi orang tulul amal itu cinta harta. Aduh sayang lah, masa 100.000 saya kasih hanya buat takjil, masa 500.000 saya berikan hanya sebatas buat infak, masa 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta diberikan dengan sia-sia. Lah padahal 10 juta makan dapat mio 2. Apalagi kalau potong umpamanya, lu iya apa enggak? Maka orang yang nyesel itu rata-rata itu Rabbi laula akhortani, ya Tuhanku, mbok yaho jenengan itu tunda sekaratil mautku ila ajalin qarib, pada ajal yang dekat. Emang apa kalau saya tunda? Fa'asoddaqo wa aku minas sholihin, saya mau sedekah. Itu loh duit yang ada di bawah kasur, saldo yang ada di rekeningmu saya sedekahin. Itu udah sekarat. Rata-rata penyesalan orang yang sekaratul maut itu enggak mau sedekah. Ini mohon maaf bukan kata saya, kata Allah dalam surah Al-Munafikun. Nah itu kata Allah yang berikutnya, fayaqulu lahu, Allah berkata kepada orang tadi, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun, ya kan, apabila seseorang telah datang ajalnya. Enggak. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kan gitu kan? Enggak bakalan. Maka penyesalan utama bagi orang yang sekaratul maut rata-rata adalah nyesal tidak mau amal infak terutama. Udah adzan. Oke. Karena sudah 1 menit lagi. Masih 1 menit. Oh, setengah menit. Ya udah. Ya udah. Besok lagi dilanjut. Tenang aja. Dunia masih. Nah, udah titik tuh. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.